Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, salawat dan salam juga kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Baik, agar kajian ini bertambah berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita ambil pada kesempatan hari ini adalah cara praktis jatuh cinta kepada Allah, ya. Nah, ini kita bisa diskusikan, bisa kita pahami. Mencintai Allah bukan sekedar pengakuan di lisan saja, tapi harus muncul dari rasa yang tumbuh di hati dan dipraktekkan dalam kehidupan. Cinta kepada Allah tidak datang tiba-tiba, ia dibangun, dipelihara, dan diperjuangkan. Nah, lalu bagaimana cara praktis menumbuhkan cinta kepada Allah? Ini kita ambil dari artikel Ustadz Satria Dilbis, ya. Dan Allah berkahi dan Allah berikan pahala yang berlipat buat Ustadz. Bagaimana cara praktis kita jatuh cinta kepada Allah? Karena apa? Karena cinta itu tidak bisa datang tiba-tiba tadi, ya. Dia harus dibangun, dia harus dipelihara, dia harus diperjuangkan. Nah, ini kita akan lakukan beberapa hal yang bisa kita jatuh cinta secara praktis kepada Allah. Yang pertama, kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Cinta lahir dari mengenal. Semakin kita mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kasih sayangnya, semakin mudah hati mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya itu. Jadi dengan kita menyebut Asmaul Husna Allah, ya, menyebut nama-nama Allah, itu akan semakin mudah kita mencintai Allah. Apalagi kita berdoa, kita minta kelembutan, kita pakai nama Allah, kita minta petunjuk Al-Huda, ya. Kita minta agar kita diberikan rezeki Ar-Rajab. Jadi banyak kita gunakan nama-nama Allah, sifat-sifat Asmaul Husna Allah dalam doa kita. Bagaimana lagi yang bisa kita lakukan cara praktis cinta kepada Allah? Membiasakan zikir dalam setiap keadaan. Artinya sering mengingat Allah, kita semakin dekat dan terikat dengannya. Allah berfirman, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 28 sering, ya, kita dengar, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi di mana saja kita berada, selalu ingat Allah. Jadi kalau orang mencintai sesuatu itu pasti dia ingat selalu. Seorang mencintai sesuatu pasti dia ingat yang dicintainya. Kalau sayang sama anak kita, ingat anak kita. Sayang dengan pasangan kita, ingat pasangan kita. Begitu juga kalau kita cinta pada Allah, ya, pasti kita akan mengingat, ya. Itu juga kalau cinta kepada Allah, pasti kita akan sering mengingat Allah di mana saja kita berada. Zikir yang sering dia lakukan terutama pada waktu pagi dan petang, ya, sedang sholat, itu juga merupakan bukti bahwa kita ada rasa kecintaan mengingat Allah di mana saja kita berada. Nah, yang ketiga adalah menjaga ibadah wajib dengan sungguh-sungguh. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan. Ibadah wajib adalah fondasi utama, ya, yang sehari-hari kita lakukan sholat, misalnya puasa, ya. Dalam hadis qudsi Allah juga mengatakan, hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kita laksanakan ibadah-ibadah wajib. Kemudian kita sempurnakan, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Sholat wajib kita tambah lagi, kita tingkatkan lagi dengan kekhusyukannya, keikhlasannya. Jangan kita berharap cinta kepada Allah, ya, jika kewajiban kita masih diabaikan, termasuk dalam hal-hal kewajiban untuk berdakwah juga, ya, karena itu berdakwah juga merupakan suatu kewajiban. Jadi kita kepingin soleh tidak diri sendiri, tapi kita juga mensolehkan orang lain. Nah, apalagi cara praktik kita jatuh cinta kepada Allah adalah menambah amalan sunnah. Selalu tadi, ya, amalan-amalan wajib sudah kita jaga, ya, sudah kita lakukan. Berbanyak amalan sunnah. Di sinilah cinta itu semakin dalam, ya. Ada lagi hadisnya, ya. Hadis juga riwayat Bukhari, dan hambaku
senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Masya Allah, kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi perbanyaklah kita melakukan sholat sunnah, ya, sholat duha, sholat tahajud, ya, dan sholat lainnya yang sholat sunnah rawatib, ya, banyak sholat sunnah, perbanyaklah sedekah, banyak juga puasa-puasa sunnah dalam rangka kita menuju cinta Allah. Allah mencintai. Ya, tadi dikatakan dalam diskusi. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Masya Allah, ya. Apalagi yang kita lakukan secara praktis, kita cinta kepada Allah, meninggalkan maksiat. Cinta tidak akan tumbuh di hati yang dipenuhi dosa. Maksiat adalah penghalang terbesar antara hamba dan Rabb-Nya. Allah berfirman, ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, di sini terus kita memperbaiki diri, terus kita membersihkan diri, terus kita istighfar, terus kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Meninggalkan maksiat, insya Allah hati kita akan bersih. Setelah kita bersih dari dosa, insya Allah kita akan dekat dengan Allah dan mencintai Allah. Ya. Dan sehingga Allah juga akan menggerakkan hati kita untuk mencintai Allah. Jadi sekali lagi, tinggalkan maksiat karena cinta tidak tumbuh di hati yang dipenuhi oleh dosa. Maksiat adalah penghalang terbesar antara hamba dan Rabb-Nya. Dan yang keenam, banyaklah berdoa agar dicintai oleh Allah. Cinta kepada Allah juga harus diminta. Rasulullah SAW juga mengajarkan sebuah doa, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi mohon pada Allah, ya Allah, bantu aku untuk mencintaimu. Bisa juga, ya Allah, bantu aku dekat denganmu. Ya Allah, bantu aku mengingatmu di mana saja aku berada. Bantu aku, ya Allah, untuk meluruskan niatku hanya untuk mencari ridhomu, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, untuk mencintaimu, mencintai orang yang kau cintai, dan mendekatkan aku dengan amal-amal yang kau cintai. Nah, Masya Allah, ya. Jadi dengan banyak berdoa agar kita dicintai oleh Allah, itu juga salah satu cara praktis agar kita jatuh cinta kepada Allah. Apalagi yang ketujuh adalah mencintai apa yang Allah cintai. Itu cara praktis juga. Salah satu tanda mencintai Allah adalah mencintai apa yang Dia cintai, apa yang Allah cintai. Seperti mencintai apa? Mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, orang soleh. Allah Ta'ala berfirman, ya, dan surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu. Jadi kalau kita cinta pada Allah, ya, kita cinta juga Rasulullah, kita cinta Al-Quran, kita cinta orang saleh, kita cinta orang-orang para sahabat yang bisa kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari tuntunan Allah, tuntunan Rasul, dan tuntunan para sahabat dan juga orang-orang saleh lainnya. Mengikuti Rasulullah adalah bukti cinta yang nyata. Kita mengikuti Rasulullah adalah bukti cinta yang nyata. Sebab Rasulullah yang paling tahu cara mencintai Allah. Sehingga sunnah beliau berkitab teladani. Pada akhirnya jatuh cinta kepada Allah bukan sesuatu yang mustahil. Ini ya adalah perjalanan hati yang dimulai dari mengenal, dilanjutkan dengan mendekat, lalu dijaga dengan ketaatan. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin kita merasakan bahwa tidak ada cinta yang lebih menenangkan hati kita, lebih membahagiakan kita, dan lebih abadi selain pada cinta Allah. Masya Allah, ya. Semoga, ya, beberapa poin-poin tersebut bisa merupakan cara praktis kita jatuh cinta kepada Allah. Allah ridai kita, Allah berkahi kita, Allah tuntun kita. Alhamdulillah, fala takuna muntarin. Maaf terlibatnya ada salah hilaf pada Allah Subhanahu ampun. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.